Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel C+. Di video kali ini, saya akan melanjutkan lagi pembahasan soal UKAI tentang gangguan di saluran pencernaan part 2 ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian UKAI. Semangat! Soal yang nomor 1, seorang wanita datang ke apotik mengeluhkan sakit perut disertai dengan diare. Wanita tersebut mengaku telah mengkonsumsi obat pelangsing. Nah, pertanyaannya, obat apa yang sesuai diberikan untuk kondisi wanita tersebut? Jadi pertanyaannya adalah obat untuk diare karena penggunaan obat pelangsing ya. Nah, yuk sama-sama kita review kembali sedikit terkait guideline untuk diare ya. Saya ambil dari Dibioro edisi ke-9. Di sini pasien termasuk akut ya, karena pasien itu tidak mengatakan terjadi diare setelah beberapa hari, jadi kemungkinan baru 1 atau 2 hari, sehingga masuk dalam kriteria akut. Kemudian pasien tidak mengeluhkan adanya demam, jadi terapi yang diberikan adalah terapi simptomatik. Nah, yang utama pasti kita akan menyarankan untuk tetap mengkonsumsi air minum agar tidak terjadi dehidrasi, kemudian bisa memberikan obat-obatan seperti loperamid, difenoksilat, kemudian adsorben. Nah, namun perlu diingat ya di sini, pasien itu mengkonsumsi pelangsing sehingga kemungkinan besar kita tidak perlu memberikan obat yang sifatnya absorben karena sifat pelangsing pada umumnya itu adalah dia meningkatkan motalitas dari usus. Jadi yang paling tepat adalah golongan antimotalitas ya, motility ya. Nah, di sini tadi dari pilihannya ada loperamid, kaulenpektin, atapulgit, kemudian bismut salisilat ya. Kemudian yang terakhir ada lactobacillus. Jadi untuk pasien ini yang paling tepat adalah antimotility, yang ada di pilihan ganda adalah loperamid ya. Karena untuk kaulenpektin, kemudian atapulgit, dia sifatnya absorben, kemudian untuk bismut dan lactobacillus itu dalam kriteria antisekretoliti. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah B ya, loperamid. Soal nomor 2, seorang pasien wanita pergi ke puskesmas. Pasien tersebut menderita sakit tukak dan diberi obat ada ranitidin, antasida, vitamin B6, amoksisilin, dan vitamin B12. Maka pertanyaannya adalah, manakah di antara obat tersebut yang menyebabkan kejang perut? Jadi di sini kita perlu cek satu persatu atau mengingat kembali satu persatu ESO dari masing-masing obat yang dia. Nah, di sini saya contohkan, saya ambil dari Medscape, masing-masing dari obat yang digunakan. Yang pertama itu ada antasida ya. Nah, antasida di sini tertulis bahwa efek sampingnya salah satunya adalah stomach cramp atau kejang perut, kram perut seperti itu. Kemudian ini di sini ada cyanocobalamin dan pyridoxine atau B12, B6 ya. Di sini tidak tercantum adanya data ESO terkait kram perut. Untuk ranitidin juga sama, kemudian amoksisilin juga sama. Jadi, soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah B ya, antasida. Soal nomor 3, seorang wanita hamil 9 minggu datang ke apotik untuk membeli obat untuk sakit perut. Wanita tersebut mengatakan mengalami nyeri di salah satu bagian perutnya dan perih, serta melilit sejak tadi malam. Pasien mengaku sudah minum obat antasida, namun perutnya masih terasa sakit. Nah, pertanyaannya adalah obat apa yang disarankan untuk pasien tersebut? Nah, di sini pasien kemudian kemungkinan mengalami peningkatan asam lambung ya. Nah, yuk sama-sama kita cek satu persatu dari pilihan yang ada di ABC-nya ya. Yang pertama ada lansoprazol. Ini dikatakan bahwa di situ pada intinya belum ada data yang kuat untuk bisa mengatakan bahwa obat ini aman untuk diberikan pada kondisi kehamilan. Sama halnya untuk omeprazol, di situ juga sama, belum ada data yang cukup kuat untuk dapat digunakan, sehingga untuk omeprazol dan lansoprazol sebaiknya tidak diberikan ya. Kemudian untuk antasida, di sini dikatakan bahwa kategorinya adalah C. C itu adalah use with caution if benefit outweigh risk. Jadi dapat digunakan apabila memang
benefitnya itu lebih tinggi daripada kerugian yang akan diterima oleh pasien. Sedangkan untuk ranitidin di sini dikatakan bahwa kategorinya B. B itu adalah may be acceptable. Jadi bisa diberikan ya. Nah, untuk jawaban yang paling tepat, soal nomor 3 adalah D ya, ranitidin. Soal nomor 4, seorang pasien tidak bisa BAB selama 3 hari dan diberikan suppositoria bisakodil. Bagaimanakah KIE untuk penggunaan obat bisakodil suppo tersebut? Nah, di sini kata kuncinya adalah suppositoria, isinya bisa. Nah, di sini saya tampilkan dari Basic and Clinical Pharmacology edisi ke-14 pada poin diphenylmethan derivatives itu dikatakan bisa kodil itu jika diberikan dalam bentuk rektali itu dapat memberikan reaksi 30-60 menit saja, sedangkan jika diberikan secara oral itu bisa 6-10 jam. Jadi biasanya kalau misalkan bisa kodilnya itu oral, kita akan memberikan KIE kepada pasien itu untuk diminum di malam hari sehingga harapannya besok paginya pasien tersebut bisa melakukan BAB. Sedangkan jika sediaan tersebut adalah suppositoria, maka bisa disarankan untuk digunakan di pagi hari saja karena cukup pendek rentang kerja obat tersebut. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah A ya, digunakan di pagi hari. Oke, soal nomor 5, seorang pasien anak mengeluhkan sudah BAB 5 kali dalam sehari. Jadi dia diare ya, sudah lebih dari 3 kali dalam sehari. Badannya terasa lemas, kemudian fesesnya juga cair. Nah, terapi apa yang bisa diberikan untuk pasien anak tersebut? Nah, teman-teman di sini kembali mengingat lintas diare ya. 5 langkah tuntaskan diare. Yang pertama berikan dia oralit, kemudian zinc, kemudian berikan ASI apabila pasien tersebut masih menyusu atau berikan makanan, apapun makanan yang bisa diterima oleh anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah antibiotik apabila diindikasikan karena tidak setiap pasien diare itu memerlukan antibiotik seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah advice atau berikan nasihat dan edukasi untuk penanganan pasien diare itu seperti apa. Jadi, jawaban soal nomor 5 adalah A ya, zinc dan oralit. Nah, teman-teman cukup sampai di sini dulu pembahasan soal UKAI part 2 untuk gangguan saluran pencernaan ya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menyiapkan ujian UKAI. Sukses selalu. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan klik notifikasi dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.